Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Mas Rizky. Saya akan menyampaikan mata kuliah Teknik Penulisan Artikel Ilmiah. Pada hari ini, kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu How to Write Methods and Result Sections. Menulis metode dan juga menulis bab hasil merupakan salah satu bagian yang paling mudah di dalam penulisan artikel. Mengapa demikian? Karena di bagian metode dan juga di bagian result, penulis cukup menyampaikan apa yang dia kerjakan dan apa hasil yang didapat. Jadi tidak perlu analisis di sini. Kita akan mulai dari bab metode. Tujuan utama dari bab metode adalah untuk menjabarkan desain suatu eksperimental dan menyediakan informasi yang cukup detail agar orang lain dapat melakukan penelitian yang sama yang kita kerjakan. Mungkin banyak pembaca dari manuskrip Anda atau paper Anda yang akan melewati bagian ini, tetapi sesungguhnya yang perlu kita ingat adalah bagian ini cukup penting karena bagian metode menjabarkan hal-hal yang nantinya akan menjadi justifikasi dari riset Anda. Apakah riset Anda telah dijalankan dengan baik? Apakah desainnya sudah sesuai? Dan yang paling penting adalah penelitian itu harus reproducible. Artinya, penelitian tersebut dimanapun peneliti melakukannya, asalkan mereka mengikuti metode persis seperti yang Anda lakukan, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Di dalam suatu manuskrip, biasanya reviewer akan meninjau secara keseluruhan bagian-bagian di dalam suatu paper. Nah, bagi reviewer yang baik ya, mereka akan membaca bagian material dan metode secara sungguh-sungguh. Apabila ada keraguan dan apabila ada ada keraguan yang dirasakan oleh reviewer terkait dengan penelitian Anda, apakah dapat dilakukan atau tidak, apakah dapat diulang atau tidak, maka reviewer akan dapat merekomendasikan untuk menolak manuskrip Anda. Tidak peduli seberapa bagus paper Anda secara keseluruhan. Nah, berikut ini pada gambar sebelah kiri saya menampilkan sebuah screenshot terkait dengan kegagalan penulisan metode ilmiah. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2014, di mana ada salah satu peneliti yang menyampaikan bahwa mereka menemukan suatu sistem yang bisa memproduksi stem cell dengan cara yang sederhana ya, dengan cara disentrifugasi dan juga dengan cara merubah keasaman dari sel. Hal ini tentunya sangat merupakan terobosan yang ilmiah waktu itu. Karena apa? Karena pemahaman sebelumnya untuk mengembangkan suatu produk stem cell, maka dibutuhkan manipulasi atau dibutuhkan eksperimen-eksperimen yang cukup kompleks yang tidak mungkin bisa dilakukan secara sederhana. Nah, belakangan baru ketahuan bahwa si peneliti ini ternyata memasukkan hasil penelitiannya dan akhirnya peneliti tersebut tamat karirnya. Berikut ini akan ditampilkan panduan umum bagaimana cara menulis material dan metode. Yang pertama adalah grammar. Grammar yang digunakan adalah passive past tense. Yang kedua adalah menggunakan heading dan subheading untuk setiap technical essay atau tahapan penelitian yang Anda lakukan. Selanjutnya adalah menghindari kata ganti orang pertama, misalnya I, we, dan sejenisnya. Anda juga diharuskan untuk menulis secara detail bahan atau material yang Anda gunakan di dalam penelitian. Tak lupa juga Anda harus mencantumkan ethical permission ketika Anda melakukan penelitian ini, meliputi nomor etik dan juga lembaga mana yang mengeluarkan izin penelitian. Statistical analysis juga perlu dicantumkan di sini. Jenis perhitungan statistik yang Anda lakukan, dan apabila Anda menggunakan software di dalam perhitungan statistik, dapat juga dicantumkan di sini. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah mohon Anda dapat membaca secara hati-hati author instruction di jurnal yang Anda akan tuju. Terkait dengan material, maka Anda harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Anda harus menuliskan secara detail jumlah dan spesifikasi reagen yang Anda gunakan.
Misalnya berapa volumenya, berapa molar konsentrasinya, dan lain sebagainya. Anda juga dapat menuliskan, sumber atau metode di dalam persiapan, penelitian. Anda juga dapat mencantumkan chemical dan physical property dari reagen yang digunakan dan hindari menggunakan merek dagang, ya. Anda dapat menggunakan, merek generik atau nama kimia yang biasanya digunakan atau yang digunakan di dalam penelitian Anda. Namun dalam suatu kondisi tertentu, misalnya Anda membandingkan satu produk, ya, produk yang, kandungannya sama tapi mereknya beda, maka Anda dapat menuliskan, merek dagangnya dan juga asal, pabrikannya. Dan di dalam satu kasus, misalnya nomor merek dagang ini juga digunakan, secara umum sebagai, sebagai apa, sebagai merek generik gitu, misalnya Teflon. Teflon itu adalah merek dagang, tapi dia juga merupakan merek generik. Maka Anda harus menggunakan, huruf, besar ya. Sekarang kita masuk ke dalam subjek ya. Subjek yang digunakan di dalam, penelitian, misalnya hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme, harus diidentifikasi secara akurat, biasanya berupa genus, spesies, atau strain yang digunakan. Dan selanjutnya, sumber atau subjek penelitian juga perlu dituliskan apabila memiliki spesial karakteristik, misalnya umur, jenis kelamin, latar belakang genetik, dan juga physiological status. Apabila manusia yang digunakan sebagai subjek penelitian Anda, maka Anda harus mencantumkan secara detail apa saja kriteria yang digunakan di dalam pemilihan subjek tersebut. Dan perlu Anda tekankan di sini bahwa Anda telah melakukan informed consent sebelumnya, dan ini penting sekali untuk memastikan bahwa penelitian Anda valid. Berikut ini adalah panduan apabila Anda menggunakan sel lain sebagai subjek penelitian Anda. Secara umum, apabila Anda menggunakan primary cell culture atau sel yang diambil dari pasien atau hewan coba kemudian Anda ternakkan, maka Anda harus menuliskan secara detail hal-hal sebagai berikut. Misalnya spesies, kemudian jenis kelamin, strain, dan lain sebagainya. Apabila Anda memperoleh sel ini dari pihak lain, misalnya dari supplier atau dari kolega Anda, maka Anda perlu menuliskan secara detail asal dari sel. Dan begitu juga apabila ada info-info lain yang spesifik, misalnya ada modifikasi atau ada pre-eksperimental dengan menggunakan sel tersebut, maka Anda perlu mencantumkannya di dalam bab metode. Panduan untuk atau gambaran bagaimana cara menuliskan metode penelitian dengan menggunakan animal tercantum di dalam slide berikut. Ini adalah penelitian yang kami lakukan pada tahun 2013 di mana kami menggunakan hewan coba. Hal-hal terpenting terlihat di sini ya, di dalam kotak merah, di mana kami mencantumkan reference yang digunakan. Ya, apabila penelitian ini sudah dilakukan atau hewan ini sudah dikembangkan sebelumnya, kita bisa mencantumkan sumbernya saja di sini. Kemudian strain, strainnya di sini kami menggunakan C57BL6. Ini adalah tikus atau mencit hitam ya. Selanjutnya adalah perlu di-state juga bahwa hewan hewan coba yang dilakukan sudah diperlakukan secara baik dan sesuai dengan kaidah etik yang berlaku. Dan tak lupa juga kami mencantumkan di sini umur mencit yang digunakan. Panduan terkait dengan penggunaan manusia sebagai subjek penelitian tercantum di dalam slide berikut, di mana pada prinsipnya adalah penggunaan sampel atau penggunaan subjek manusia di dalam penelitian harus mengikuti kaidah yang berlaku, yaitu adalah sesuai dengan Declaration Helsinki. Di sini Anda perlu mencantumkan secara jelas bahwa Anda telah melakukan penelitian sesuai dengan etik, Anda telah mendapatkan persetujuan etik,
Dan yang paling penting, harus ada statement bahwa semua peneliti atau semua subjek penelitian sudah mendapatkan, eee, informed consent yang appropriate dari Anda sebagai peneliti. Di dalam melakukan penulisan metode, maka Anda harus menyampaikannya secara kronologis. Artinya gambarannya seperti ini. Apabila Anda menggunakan subjeknya hewan coba begitu ya, Anda ingin mengambil liver dari mencit, untuk dilakukan pemeriksaan histologi. Maka yang harus pertama kali Anda tuliskan adalah pemilihan hewan cobanya, karakteristik hewan cobanya, bagaimana perawatannya, dan lain sebagainya, baru Anda masuk ke dalam bab histologinya. Bukan sebaliknya, Anda menceritakan histologinya, baru Anda menceritakan tentang kondisi awal dari mencitnya. Apabila Anda menggunakan subjeknya adalah manusia misalnya, Anda ingin melakukan pemeriksaan pengukuran gula darah pada penderita diabetes yang diberikan terapi X. Maka yang Anda harus jelaskan pertama adalah karakteristik dari pasien atau subjek yang Anda gunakan. Misalnya kriteria inklusi, kriteria eksklusi, kemudian tahapan penyaringan pasien dan lain sebagainya, baru Anda menceritakan bagaimana Anda melakukan pemeriksaan gula darah dan bukan sebaliknya. Namun demikian, apabila ada metode yang saling terkait, maka dapat dijelaskan bersama-sama. Misalnya, Anda ketika mengambil darah, Anda tidak hanya memeriksa kadar insulin misalnya, Anda juga memeriksa parameter yang lain. Nah, ini bisa disampaikan secara bersamaan. Dan subheading atau subbab yang Anda gunakan pada bab metode itu harus cocok atau harus sesuai dengan yang digunakan di dalam bab result. Jadi, metode yang Anda gunakan itu semua harus ada dan digunakan di dalam bab result. Dan yang paling penting adalah harus precise ya, harus tepat. Baik itu dari segi jumlah, tahapan, maupun juga cara pemberian. Di dalam penulisan metode, Anda juga perlu memperhatikan tata cara penulisan grammar. Sebagai contoh, misalnya di sini disampaikan bahwa author di dalam jurnal menyampaikan the radioactivity in the tRNA region was determined by the trichloroacetic acid soluble method of Britain et al. Ini adalah contoh statement yang bagus atau pemilihan sintaks yang baik. Dan di bawah ini adalah contoh yang salah ya. Anda alih-alih menjelaskan, Anda terlalu menjelaskan secara detail gitu ya. Anda menuliskan after standing in boiling water for an hour, examine the flask. Ini tidak perlu dituliskan. Hal-hal yang sifatnya teknis sekali, misalnya tadi ya, misal cara memboiling water, atau kemudian cara memegang mencit, atau cara memegang pasien, itu tidak perlu disampaikan di dalam metode. Tetapi apabila apabila tahapan tersebut memang berpengaruh di dalam hasil penelitian Anda, maka Anda perlu menuliskan juga di dalam bab metode. Terkait dengan metode yang Anda tuliskan, nantinya akan menjadi reference atau menjadi sumber rujukan bagi paper berikutnya. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar memperhatikan eh, penulisan metode penelitian. Apabila metode yang digunakan ini sifatnya baru atau belum pernah dipublish, maka Anda harus menyediakan informasi yang lebih detail terkait dengan teknik yang Anda gunakan. Apabila sebelumnya metodenya sudah dipublikasikan di dalam jurnal sebelumnya, atau metode yang digunakan merupakan metode standar di dalam penelitian, misalnya ELISA atau PCR, histologi, maka Anda bisa cukup mencantumkan literatur reference. Ada kalanya suatu metode penelitian memiliki beberapa alternatif cara, begitu ya. Jadi, apabila kasusnya seperti ini, maka Anda harus menjelaskan secara umum metode alternatif apa yang Anda gunakan. Sebagai contoh adalah cara menghancurkan sel untuk mengambil substrat di dalamnya. Ada berbagai macam metode, ada dengan menggunakan ultrasonik, ada menggunakan zat kimia. Apabila Anda menggunakan ultrasonik, maka Anda perlu mencantumkan bahwa Anda menggunakan ultrasonik untuk treatment sel ya. Jadi tidak cukup dengan menuliskan selnya
dirusak begitu. Jadi harus lebih detail. Selanjutnya adalah terkait dengan penulisan metode, Anda harus memperhatikan, grammar, tata cara penulisan, dan, ya syukurnya sekarang sudah banyak sekali lembaga proofreading, baik lokal maupun dari internasional yang bisa Anda gunakan untuk mengecek, grammar Anda. Salah satu cara yang baik untuk menilai apakah manuskrip Anda sudah layak atau tidak, Anda dapat memberikan, draft artikel Anda ke kolega Anda yang memahami penelitian Anda dan menanyakan apakah metode yang kita tuliskan itu sudah dimengerti atau tidak oleh yang bersangkutan. Ada kalanya penulisan material metode ini, biasanya, pendek begitu ya, atau tidak semua informasi bisa disampaikan di sana karena keterbatasan space dan lain sebagainya. Sehingga kadang kala, detailnya tidak detailnya bisa hilang, malah itu bisa merubah makna. Sebagai contoh yang di bawah ini, dari, sampel darah diambil dari 48, informed and consenting patient. Subjeknya range adalah di dalam subjeknya usianya antara 6 bulan sampai 22 tahun. Tidak ada masalah grammar di sini, tapi kalau kita lihat di sini akan timbul pertanyaan bagaimana anak umur 6 bulan itu bisa memberikan informed consent. Nah, ini barangkali harus diperhatikan di dalam penulisan artikel. Jawab sekalian, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu bab result atau bab hasil. Pada prinsipnya adalah di dalam bab hasil ini Anda menyampaikan hasil ya penelitian yang Anda telah dapat dengan menggunakan metode yang sebelumnya telah Anda jabarkan di dalam bagian metode. Setidaknya ada dua resep di dalam penulisan result. Yang pertama adalah Anda sebaiknya atau disarankan untuk menyampaikan gambaran umum mengapa Anda melakukan, metode ini atau apa tujuan pemeriksaan pada, sampel Anda atau subjek Anda. Sebagai contoh barangkali ketika Anda melakukan, pemeriksaan katakanlah profil jantung begitu ya, profil jantung pada penderita diabetes mellitus sebelum dilakukan, treatment X misalnya, Anda perlu menyampaikan mengapa Anda melakukan pemeriksaan jantung. Misalnya untuk memperoleh gambaran basal kondisi jantung atau, untuk mengetahui, kondisi jantung, apakah sehat atau tidak ya, kira-kira gambarannya demikian. Yang kedua adalah terkait dengan penulisan. Nah, di sini di dalam penulisan bab result, Anda harus memastikan bahwa bab result ini harus dituliskan dalam bentuk past tense ya. Mengapa demikian? Karena penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya, sehingga penulisannya pun harus menggunakan, grammar dalam bentuk past tense. Anda mungkin akan mendapatkan banyak data ya, banyak sekali data, banyak sekali, parameter-parameter yang Anda peroleh. Tetapi Anda mesti ingat bahwa tidak semua data harus disampaikan begitu. Pilihlah data-data yang memang berkorelasi dengan penelitian Anda. Kesalahan di dalam menampilkan, result ini bisa saja mempengaruhi, jalan cerita secara keseluruhan. Ada 2 cara, setidaknya ada 2 cara Anda bisa mengolah data yang, yang Anda pikir ini sayang untuk dibuang begitu ya. Yang pertama adalah Anda bisa memasukkannya ke dalam, manuskrip di dalam bagian yang disebut dengan supplementary file ya. Anda bisa memasukkan data tersebut sebagai data tambahan. Yang kedua adalah ya Anda bisa membuat paper baru barangkali ya, paper baru, yang nantinya akan menjelaskan informasi-informasi yang tadi yang dibuang sayang. Di dalam bab result, kita akan memperoleh banyak sekali angka-angka begitu ya, hasil dari pemeriksaan kita. Nah, ini barangkali ya perlu juga diperhatikan di dalam penulisan angka-angka atau hasil yang Anda dapatkan ya. Kalau data yang kita dapat, sedikit begitu ya, atau hanya satu atau 2 parameter, mungkin, Anda bisa menyampaikannya di dalam, teks. Jadi,
Tidak perlu dibuat di dalam, di dalam grafik atau di dalam tabel, ya. Nah, apabila datanya berulang atau sangat banyak, baru kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel atau grafik. Kemudian, di dalam, eee, ketika ada hasil yang bersifat tidak semua hasil pun dijelaskan di dalam bab result, cukup hasil-hasil yang memiliki makna statistik. Atau alternatif lain adalah apabila data tidak signifikan, tapi itu say something begitu ya. Misalnya kita memang mengharapkan bahwa tidak terdapat perbedaan. Nah, itu bisa kita sampaikan di dalam bab result. Dan yang jelas adalah berikutnya adalah kejelasan di dalam penulisan result. Penulisan bab, eee, result ini harus jelas dan simpel ya. Jangan sampai seperti kayak mengarang bebas begitu ya, mengarang bebas kita menuliskan dibanyak-banyakin kata-katanya dan malah membuat pembaca jadi bingung. Sekali lagi bahwa prinsip penulisan artikel secara umum adalah, jelas dan simpel. Makin sedikit makin baik. Nah, hindari, penggunaan kata secara berlebihan. Nah, sebagai contoh misalnya di bawah ini disampaikan, jangan jangan tuliskan, "It is clearly shown in table 1 that Nosylin inhibited the growth of Neisseria gonorrhoeae." Tapi cukup sampaikan, Nosylin inhibited the growth of Neisseria gonorrhoeae dalam kurung table 1, merujuk kepada, hasil yang kita dapat. Pada prinsip Anda bisa melakukan, Anda Anda mungkin ketika menulis manuskrip, jangan cukup berpuas diri ketika Anda menulis satu kalimat, kemudian Anda tinggalkan, tidak. Ketika Anda sudah selesai menulis, bab result, ataupun bab manapun lah barangkali, Anda perlu mengecek kembali dan Anda melihat susunan kalimatnya kembali. Apabila kata-kata tersebut ada beberapa kata yang bisa dihilangkan tanpa merubah makna, maka sebaiknya kata-kata tersebut dihilangkan. Di dalam menjelaskan atau menyampaikan bab result, terkadang Anda membutuhkan, alat bantu berupa grafik atau tabel. Nah, kapan Anda menggunakan grafik dan kapan Anda menggunakan tabel? Grafik digunakan apabila Anda ingin menekankan informasi terkait dengan hasil yang Anda dapat. Misalnya Anda ingin menekankan bahwa obat X lebih memberikan hasil yang berkhasiat daripada obat Y, misalnya seperti itu. Maka pilihan yang tepat adalah grafik. Karena apa? Karena secara visual orang bisa melihat perbedaannya. Oh, benar signifikan dengan adanya grafik begitu ya. Grafik yang digunakan juga biasanya adalah grafik batang. Berikutnya adalah apabila kita ingin membuat suatu hubungan, ya, ini lebih tepat digunakan grafik ya. Misalnya ada uji korelasi dan sebagainya. Nah, ini bisa disampaikan dalam bentuk grafik. Berikutnya adalah kapan tabel digunakan. Kalau tabel digunakan apabila kita ingin melihat eee, nilai dari hasil dari tiap-tiap, grup begitu ya. Tapi tidak perlu penekanan, signifikansi. Nah, ini barangkali bisa disampaikan dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah apabila Anda ingin menyampaikan nilai nilai, hasil yang Anda dapatkan secara presisi, sampai ke koma-komanya dan hal ini tidak bisa dilakukan di grafik, ya karena grafik memberikan gambaran secara, kualitatif hanya berupa batang atau, dalam bentuk yang lainnya. Dan yang ketiga apabila Anda memiliki banyak sekali data dengan melibatkan banyak sekali, satuan unit hasil. Misalnya karakteristik, pasien. Nah, di situ ada umur, ada jenis kelamin, ada, riwayat pengobatan dan lain sebagainya. Nah, ini paling tepat digunakan tabel sebagai media komunikasi. Dan, Anda perlu sekali untuk melihat, manuskrip instruction di dalam penulisan grafik atau tabel. Biasanya mereka menyampaikan limitasi jumlah atau tata cara penulisan, atau tata cara, penyampaian grafik ataupun, tabel gitu ya. Dan, misalnya ada beberapa jurnal yang mengharuskan grafik dengan, eee, artikel utama itu dipisah
ya, dipisah, jadi tidak dicantumkan di dalam, manuskrip. Kemudian ada juga yang mensyaratkan kualitas gambarnya, harus tinggi, biasa rata-rata 300, dpi ya, dot per inch. Nah, dan di dalam pembuatan, grafik, saya ada beberapa software yang disarankan digunakan, di antaranya GraphPad, Microsoft Excel, dan PowerPoint ya. Kalau saya pribadi menyarankan Anda untuk menggunakan GraphPad untuk membuat grafik ya. Mengapa demikian? Karena, gambar atau hasil yang grafik yang dibuat dengan tools GraphPad itu lebih bagus begitu ya, lebih lebih layak untuk ditampilkan di dalam manuskrip. Nah, tapi ya tadi, aplikasi ini berbayar, dan Anda harus berlangganan untuk bisa mengakses, GraphPad. Berikut adalah, gambaran lebih detail kapan Anda menggunakan tabel, kapan menggunakan figur, kapan menggunakan tidak menggunakan grafik atau tabel, tapi menggunakan, teks saja begitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak, angka, terlalu banyak data, terlalu banyak, eee eee, parameter yang semuanya itu merupakan gambaran yang tidak terpisah begitu ya, misalnya karakteristik, maka Anda bisa menggunakan tabel. Kalau Anda ingin menyampaikan, tren penelitian, hasil penelitian, misalnya, eee, pemberian obat A misalnya, menunjukkan perbaikan yang berbanding lurus dengan, dosis misalnya. Nah, itu bisa menggunakan figur. Nah, kalau misalnya di teks, kalau misalnya datanya ya cuma sedikit. Kemudian eee, di pada figur, eee, atau pemilihan grafik itu juga macam-macam ya, peruntukannya. Anda bisa menggunakan, batang, bisa menggunakan pie, atau menggunakan data plot ya. Dan satu lagi barangkali yang penting Anda perhatikan adalah, di dalam pemilihan figur adalah ketika, Anda mempresentasikan, hasil yang Anda dapat ya. Apakah itu dalam bentuk min atau dalam bentuk median. Kalau suatu datanya itu berupa data yang, tidak terdistribusi normal, maka Anda dapat menyampaikan data dalam bentuk grafik ya. Grafik yang digunakan biasanya batang. Dan apabila data yang didapat itu tidak terdistribusi normal, maka data dapat disampaikan dalam bentuk, box plot barangkali, dan disampaikan dan nilai hasilnya dinyatakan dalam bentuk median. Jangan sampai terbalik ya, karena itu bisa menyebabkan, kebingungan bagi pembaca. Nah, demikian, kuliah pada hari ini, eee, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.